Apa kabar Sobat Swan? Baiklah, kali ini kita akan membahas kelanjutan materi tentang analisis structural equation modeling. Pada pertemuan kali ini, yang pertama yang akan kita bahas mengenai asumsi dalam structural equation modeling. Terdapat beberapa asumsi yang perlu kita perhatikan dalam mengolah data dengan menggunakan metode SEM. Yang pertama, asumsi pada spesifikasi model. Dan yang kedua adalah asumsi untuk pendugaan parameter dan uji hipotesis. Pada spesifikasi model mengharuskan semua hubungan dalam model adalah linier. Selain itu, harus merupakan model aditif. Asumsi pada pendugaan parameter dan uji hipotesis ini berlaku jika metode pendugaan parameter yang digunakan adalah metode maksimum likelihood dan generalized least square. Berikut ini adalah beberapa asumsinya. Yang pertama, asumsi non-autokorelasi. Non-autokorelasi artinya pada setiap pengamatan atau responden tidak boleh ada hubungan atau tidak boleh ada korelasi antar pengamatan. Yang kedua adalah bebas outlier. Nilai dari data yang diperoleh tidak boleh mengandung outlier atau nilai ekstrim, nilai-nilai yang jauh dari nilai yang lainnya. Kemudian yang ketiga, normal multivariat. Karena metode ML dan GLS mensyaratkan data memiliki distribusi normal multivariat. Dan yang keempat adalah sampel minimal 10 kali jumlah indikatornya, agar sampel yang diambil mampu mewakili populasi dan dengan data yang banyak maka akan semakin mendekati distribusi normal. Selanjutnya adalah tahapan dalam analisis SEM. Yang pertama, spesifikasi model. Spesifikasi model berkaitan dengan diagram jalur yang digunakan untuk menggambarkan atau menspesifikasikan model SEM dengan lebih jelas dan mudah jika dibandingkan dengan model persamaan matematik. Untuk dapat menggambarkan diagram jalur, sebuah persamaan secara tepat perlu diketahui tentang variabel-variabel di dalam SEM, beserta notasi dan simbol yang berkaitan. Kemudian, hubungan di antara model-model tersebut dituangkan dalam model persamaan struktural dan model pengukuran. Yang kedua adalah identifikasi. Hal yang berkaitan dengan tahap ini adalah tentang masalah pendugaan dari parameter-parameter dalam model tersebut. Apakah kita dapat melakukan pendugaan dengan solusi tunggal atau tidak? Kemudian selanjutnya adalah estimasi parameter. Proses estimasi dilakukan untuk memperoleh nilai dari parameter-parameter yang terdapat dalam model. Dalam melakukan estimasi, diupayakan untuk memperoleh nilai parameter-parameter sedemikian sehingga matrik varian kovarian yang diturunkan dari model sedekat mungkin atau sama dengan matrik varian kovarian sampel dari variabel-variabel yang teramati. Tahapan selanjutnya adalah pengujian kesesuaian model. Tujuannya untuk menguji apakah model yang diusulkan dalam diagram jalur atau model secara teoritis sesuai, cocok, atau tidak dengan data. Evaluasi terhadap kinerja model tersebut dilakukan secara menyeluruh atau overall test. Saat ini sudah tersedia cukup banyak instrumen statistik untuk menguji model tersebut. Tahapan selanjutnya adalah respesifikasi. Tujuan respesifikasi atau modifikasi model untuk mencari model yang sesederhana mungkin atau mendapatkan model yang benar-benar sesuai dengan data. Nah, untuk lebih mempermudah menggambarkan tahapan dalam analisis SEM ini, berikut ini terdapat sebuah ilustrasi, di mana hipotesisnya adalah pengembangan karir berpengaruh terhadap kepuasan karyawan. Yang kedua, pengembangan karir berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, pengaruh timbal balik antara kepuasan dan kinerja karyawan. Di dalam ilustrasi ini terdapat variabel pengembangan karir yang diukur oleh 10 indikator, yaitu indikator X11 sampai dengan X110. Kemudian, variabel kepuasan diukur oleh 6 indikator, yaitu X21 sampai dengan X26.
Variabel kinerja diukur dengan 6 indikator, yaitu X31 sampai dengan X36. Nah, dari ilustrasi tersebut, tahapan pertama yang kita lakukan adalah melakukan spesifikasi model. Menggambarkan model atau menspesifikasikan model SEM dengan lebih jelas dan mudah jika dibandingkan dengan model persamaan matematik. Nah, dalam penelitian ini terdapat 3 variabel laten, yaitu variabel karir, kepuasan, dan kinerja. Variabel laten karir diukur oleh 10 indikator, dan variabel kepuasan diukur oleh 6 indikator. Begitu juga variabel laten kinerja diukur oleh 6 indikator. Kemudian, hubungan antar variabel laten adalah sebagai berikut. Variabel karir mempengaruhi kepuasan dan kinerja. Kepuasan mempengaruhi kinerja, dan kinerja mempengaruhi kepuasan, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara kepuasan dan kinerja. Setelah didapatkan model analisisnya, kemudian kita lanjutkan mengkonversi diagram jalur ini ke dalam bentuk model struktural. Model struktural ini adalah model hubungan antara variabel laten. Dalam diagram jalur dapat dilihat terdapat satu variabel eksogen, yaitu karir, dan dua variabel endogen, yaitu kepuasan dan kinerja. Jika dikonversi dalam bentuk model struktural, maka akan terdapat dua model, yaitu model untuk kepuasan dan model untuk kinerja. Nah, berikut ini adalah model secara matematis, atau dapat kita tuliskan seperti ini untuk lebih memperjelas makna dari simbolnya. Persamaan pertama adalah persamaan untuk kepuasan, yaitu kepuasan dipengaruhi oleh kinerja dan karir. Kemudian persamaan yang kedua adalah persamaan untuk kinerja. Kinerja dipengaruhi oleh kepuasan dan karir. Tahapan selanjutnya adalah mengkonversi diagram jalur ke dalam model pengukuran. Nah, di sini masing-masing variabel laten akan dilihat model pengukurannya terhadap indikator-indikatornya. Yang pertama, variabel laten pengembangan karir. Ini adalah model indikator dengan variabel latennya untuk pengembangan karir. Terdapat 10 indikator. X1 sampai X10 adalah indikatornya, lambda 1 sampai lambda 10 adalah nilai loading faktornya, delta 1 sampai dengan delta 10 adalah error bagi model pengukuran variabel pengembangan karir. Kemudian yang kedua adalah model untuk variabel kepuasan. X21 sampai X26 adalah nilai indikatornya. X21 sampai X26 adalah nilai indikatornya. Kemudian, lambda 11 sampai lambda 16 adalah nilai loading faktornya. Epsilon 1 sampai epsilon 6 adalah nilai kesalahan atau error dari model pengukurannya. Selanjutnya adalah model pengukuran untuk variabel kinerja yang diukur oleh 6 indikator, yaitu X31 sampai X36. Lambda 17 sampai lambda 22 ini merupakan nilai loading faktornya. Dan epsilon 7 sampai epsilon 12 adalah nilai kesalahannya dari model pengukuran kinerja. Baik, untuk pertemuan kali ini kita sudahi dulu dan akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.